Selamat datang pada praktikum Fisika Dasar 2 Universitas Pertamina. Kali ini saya akan membahas mengenai modul 2, yaitu arus bolak-balik. Percobaan 1, pembangkit arus bolak-balik sederhana. Di sini kita menghubungkan antara galvanometer dengan kumparan. Lalu kita mengamati apa yang terjadi ketika magnet kita gerakkan masuk dan keluar kumparan. Nah, pada video praktikum itu, kutub yang kita masukin itu adalah kutub utara. Apa sih yang terjadi ketika kita memasukkan kutub utara ini? Ternyata ketika kita memasukkan kutub utara magnet ke dalam kumparan itu, si jarum galvanometer ini menyimpang ke arah kanan. Lalu begitu sebaliknya, ketika kita keluarkan magnetnya, ternyata jarum galvanometer ini menyimpang ke arah kiri. Tapi apa yang terjadi ketika magnet diam terus tidak bergerak di dalam kumparan? Nah, ternyata kalau kita diamkan magnet di dalam kumparan, tidak terjadi apa-apa pada jarum galvanometer. Nah, apa sih yang terjadi ketika kita menggerakkan masuk dan keluar magnet pada kumparan? Pada video percobaan itu kan kita menggerakkan masuk dan keluarnya itu kutub utara ya. Kita coba masukin kutub utara dan mengeluarkan magnetnya. Nah, apa yang terjadi nih? Ternyata ketika kita menggerakkan masuk dan keluar magnet itu bakal menimbulkan arus induksi. Nah, arus induksi pada kumparan ini mengalir dari mana sih? Nah, kalau kita kebetulan memasukkan dan mengeluarkan itu, kita tinjaunya adalah kutub utara, berarti ternyata arus yang mengalir itu dari kumparan menuju steker positif. Nah, dari arah arus pada kumparan ini kita bisa meninjau arah medan magnet induksi yang ditimbulkannya. Nah, arah medan magnet induksi yang ditimbulkannya itu ke arah mana? Kita dapat menggunakan kaidah tangan kanan, di mana arah 4 jari ini adalah menunjukkan arah arus, sedangkan arah ibu jari adalah menunjukkan arah medan magnet. Nah, karena arus yang mengalir pada kumparan itu, arus yang mengalir itu dari kumparan menuju steker positif, berarti kita seolah-olah menggenggam kumparannya. Kita genggam kumparannya seperti gambar tangan kanan ini. Nah, ternyata arah medan magnet yang ditunjukkannya itu adalah ke arah kanan. Berarti arah medan magnet induksinya itu adalah ke arah kanan. Nah, kan medan magnet itu mengalir dari kutub utara ke kutub selatan. Karena medan magnetnya keluar ke arah kanan ini, berarti kita dapat menentukan kutub utara pada kumparannya itu adalah di sini, sedangkan kutub selatan itu adalah di sini. Nah, jarum galvanometer tadi ketika kita memasukkan kutub utara magnet itu menunjukkan ke arah mana? Ternyata ke arah kanan. Nah, arah kanan ini adalah apa? Arah kanan di sini adalah arah medan magnet induksi. Berarti jarum galvanometer di sini menunjukkan arah medan magnet induksi. Percobaan 2, reaktansi kapasitif. Pada percobaan ini kita menyusun secara seri antara kapasitor dengan resistor. Sumber yang digunakan ada sumber DC dan sumber AC. Data yang kita dapatkan itu ada VS, VR, VC, dan arus. Nah, untuk VS di sini pada DC pasti akan mendekati VS yang sudah kita tentukan, yaitu 2 volt. P1 dan P2 di sini menunjukkan polaritas. Maksudnya P1 misalnya kita mengukur dari polaritas A ke B. Nah, berarti untuk P2 itu adalah dari polaritas B ke A dibalik. Jadi nanti kalau misalnya yang didapatkan pada P1 itu VS-nya itu bernilai positif, pasti nanti P2-nya itu bernilai negatif. Untuk VR pada DC tidak ada nilainya. Kenapa nggak ada nilainya? Karena tidak ada arus yang mengalir pada resistor. Nah, kenapa nggak ada arus yang mengalir pada resistor? Arus yang kita berikan ini sudah tersimpan pada kapasitor. Jadi tidak ada arus lagi yang mengalir pada resistor. Sehingga VR di sini pasti nanti juga 0. Untuk VC nanti sesuaikan dengan data yang diberikan. Lalu untuk AC VS-nya sama, mendekati VS yang sudah ditentukan, yaitu 2 volt. Nilainya itu pasti positif semua. Lalu untuk VR ini bakalan ada nilainya. Kenapa bakalan ada nilainya? Karena arusnya pun bakalan ada nilainya. Kenapa arusnya ada nilainya? Soalnya AC ini kan arusnya bolak-balik. Jadi arus mengalir secara dua arah ya, ke sini dan ke sini. Sehingga tetap ada arus yang mengalir pada resistor. Kalau ada arus yang mengalir pada resistor, berarti bakalan ada tegangan resistornya. Untuk tegangan pada kapasitornya bergantung pada data yang sudah diberikan. Pada percobaan reaktansi kapasitif yang perlu kita olahnya itu kita mau membandingkan antara teoritik dengan hasil percobaan. Nah, hambatan yang kita pakai itu kan 100 ohm. Kita hitung VR secara teorinya itu kan berarti menurut hukum ohm ya, arus dikalikan dengan hambatan. Arus yang didapatkannya itu kita ambil dari sini untuk DC ya, berarti yang AC yang di sini harus dikalikan dengan hambatan. Nah, kebetulan kan untuk DC tidak ada arus yang mengalir ya, berarti 0. Dikalikan dengan resistornya 100, berarti
VR teorinya juga 0. Nah, kalian bandingkan dengan percobaan. VR secara percobaan untuk DC 0 juga atau enggak. Terus VR teori secara AC berarti sama, arus dikalikan dengan hambatan, dapatnya besarnya berapa. Kalian bandingkan juga secara percobaan. Sama-sama atau enggak. Terus untuk VC teorinya, kalian dapat hitung menggunakan persamaan akar dari VS kuadrat dikurang dengan VR kuadrat. Lalu selain kalian hitung secara teori, kalian juga perlu mencari XC. XC dapat kalian hitung dengan menggunakan persamaan VC per I. Dan kalian mencari impedansi Z. Z dapat dicari dengan persamaan akar dari R kuadrat ditambah XC kuadrat. Terus pada pengolahan data berarti kalian cantumkan semua perhitungannya ya. Cantumkan semua perhitungan VR teori, VC teori, XC, dan Z. Nah, kan di sini ambilnya besarnya ya. Kalau DC kan tadi udah dijelasin ada positif ada negatif, tapi besarnya pasti sama. Jadi ambil aja besarnya aja. Tanda positif atau negatifnya tidak perlu dicantumkan, ambil besarnya. Percobaan 3, reaktansi induktif. Di sini kita merangkai secara seri antara induktor dengan resistor. Sumber yang kita gunakan ada dua, yaitu DC dan AC. Data yang kita dapatkan diantaranya ada VS, VL, VR, dan I. Di mana VS di sini pasti mendekati VS yang sudah kita tentukan, yaitu 2 volt, baik untuk DC maupun untuk AC. P1 dan P2 di sini menunjukkan arah polaritas. Jadi kalau misalnya didapatkan di sini positif, berarti untuk P2-nya itu negatif, itu untuk DC. Sedangkan untuk AC dua-duanya pasti positif. Data VL sesuaikan dengan data yang sudah diberikan. Lalu untuk VR di sini ada nilainya. Kenapa ada nilainya? Karena ada arus yang mengalir pada resistor. Jadi arusnya tetap ada. Beda dengan kapasitor. Pada DC itu kan tidak ada arus yang mengalir karena arus sudah tersimpan pada kapasitor. Sedangkan untuk percobaan reaktansi induktif di sini ada arus yang mengalir pada resistor. Soalnya induktor di sini tuh bersifat seperti seolah-olah kumparan juga. Jadi tetap bakalan ada arus yang mengalir pada induktor sehingga tetap ada arus yang akan mengalir pada resistor. Terima kasih atas perhatiannya.